Hai, selamat datang di Let Lunch, special program dari Haluan Event Organizer yang mendatangkan sosok inspiratif berbagi sudut pandangnya sambil makan siang. Kenapa makan siang? Karena kita percaya ide, inovasi, gagasan, dan pergerakan umumnya lahir dari meja makan. Meskipun makan kita rada terlambat, tapi nggak ada kata terlambat untuk berkarya. Bersama saya Sonia Winanda, from the good food comes a great idea. Well, tamu saya kali ini adalah seorang perempuan yang cinta banget sama coklat, sampai-sampai belajar jauh ke luar negeri soal coklat, dan sekarang udah punya brand dan cafe coklatnya sendiri. Siapa dia? Ini all the way from Padang, Priscilla Raisa. Halo. Halo Kak Priscilla. Halo. Makasih banyak lo udah datang di Let Lunch. Tapi sebenarnya saya sih yang datang ke sini. Jadi ini ada satu pertanyaan yang selalu kita tanya ini sama semua tamunya Let Lunch. Kak Priscilla ini adalah tipe orang yang selalu makan tepat waktu atau suka telat karena sibuk kerja? Ya seperti biasa ya, kalau misalnya lagi kerja itu pasti ada yang suka lupa makan gitu. Tapi sekarang sih udah mulai dibiasain, jadi ada waktunya gitu. Kalau emang udah jam makan, ya udah kita stop dulu, sama dibiasain juga sama di anak-anak di ruangan produksi juga gitu. Kalau emang udah waktunya lunch time, ya udah kita break dulu, kita makan bersama, nanti baru kita lanjut lagi gitu. Oke, ternyata berusaha makan tepat waktu. Oke. Nah, ini Sonya penasaran nih Kak, kenapa sih coklat gitu? Kenapa nggak yang lain? Karena apa ya, sebenarnya ini lebih ke pengalaman pribadi juga ya gitu. Jadi emang keluarga saya emang sudah dari tahun 98 itu udah bergerak di wirausaha tentang kakao. Kakao ini di Sumatera Barat itu emang sudah ada sejak tahun 1900-an gitu. Jadi sejarah kakao di Sumatera Barat di Indonesia ini udah lama gitu. Cuma selama ini belum ada yang berhasil mengolah kakao lokal dari Sumatera Barat menjadi coklat yang brandnya ternama gitu. Karena belum ada pengetahuannya juga gitu. Makanya waktu saya balik di sini, waktu saya for good dari luar negeri, itu saya merasa ada potensi untuk pengembangan bahan baku dari kakao ke coklat di Sumatera gitu. Makanya itu saya lihat potensi. Kalau dari segi bisnis bagus, ya kenapa nggak dicoba gitu. Oke, menarik banget. Nah, speaking about tadi katanya kuliah di luar negeri nih, Sonya juga sempat bilang tadi di awal. Kalau nggak salah nih, Kak Priscilla sempat punya pendidikan 3 sekaligus di luar negeri. Itu kenapa, Kak? Kok bisa? Cuma 1 sih sebenarnya. Oh iya, nggak 3. Sebenarnya dulu degree-nya itu bisnis, jadi bisnis management yang di Inggris gitu. Habis itu baru lanjut ke Prancis itu tentang kuliner. Jadi tentang masak-masak, pastry, salah satunya itu coklat gitu, coklateri. Baik, berarti tertarik ke coklat setelah kuliah atau emang direncanain terus kuliah gitu loh, pengen mendalami coklat? Mana yang duluan? Sama kayaknya emang semuanya come together nicely gitu. Sebenarnya dari pertama juga nggak ada plan sama sekali gitu. Emang cuma ya lebih tertarik ke bagian kuliner tentang makanan gitu. Nah tapi waktu di Prancis itu mereka bangga misalnya sebagai cheese producer, wine producer gitu, sesuatu yang sangat mereka banggakan. Jadi itu sesuatu yang saya dapatin waktu belajar di Prancis. Nah makanya ketika saya balik pulang ke sini, nah, saya lihat kalau misalnya bahan baku kita ini bagus banget dari Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat ini terkenal bukan kakaonya aja, tapi ada kopi, rempah-rempah, kulit manis kita juga bagus dari sini. Macam-macam hasil pertanian dan perkebunan dan pertanian di Sumatera Barat gitu. Cuma belum ada yang mau untuk mengolah itu. Nah, makanya saya terinspirasi dari semangat cinta produk lokalnya yang orang Prancis ini, tapi pakai bahan-bahan produk dari lokal. Oke. Wow. Ternyata kalau di Indonesia belum terlalu banyak ya yang mengolah coklat ini, padahal kita penghasil yang lumayan gede gitu nggak sih Kak? Jadi kita ini di Indonesia emang kita salah satu produk unggulan kita ya produk-produk pertanian gitu, karena kan emang kita negara
agricultural ya. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya gitu, kenapa produknya dari Indonesia, bahan bakunya dari Indonesia. Jadi dari Indonesia ini bahan bakunya ini sebenarnya udah terkenal. Kita udah ekspor bahan baku dari Indonesia ini ke luar negeri itu udah banyak dan udah lama gitu. Dan jadi bahan bakunya itu emang udah bagus. Bagus sebetulnya di Indonesia ya. Nah, berbicara soal makanan dikit nih Kak. Kalau saya sih percayanya makanan tuh nggak hanya soal cita rasa, ada cinta dan bahasa nih di sini. Kayak yang udah tersaji di sini ada apa nih namanya? Ini apa nih Kak? Coco latte. Oh, coco latte. Iya. Oke, bukan cocolate, coco latte. Kalau yang ini Kak? Itu banana chocolate cake. Banana chocolate cake. Wah, ini produk-produk dari kafenya Kak Priscilla. Kita sambil nyicip ya? Ya, kita cobain kayaknya. Dari tadi soalnya udah ngelirik-ngelirik sebenarnya. Apalagi yang di sana. Sudah melirik. Oke, mari kita coba. Kalian mesti coba ke Lile Coklat. Di mana alamatnya nih, Kak? Di Jalan Tamrin nomor 39. Tamrin nomor 39. Main-main ke sini tempatnya ciamik banget. Instagramable pokoknya. Dari tadi bisa foto-foto, bisa upload dan lain-lain. Nah, tadi nyambung soal makanan, Kak. Makanan kan nggak cuman soal cita rasa, soal enak, soal membahagiakan lidah, tapi juga harus ada sesuatu yang bisa kita serap di tubuh kita yang bermanfaat, berguna, nutritious. Bener nggak sih kayak gitu, Kak? Harus sehat juga ya. Jadi kalau makan juga harus ada nutritional benefitnya buat kita ya. Jadi kalau bisa cari makanan yang bagus untuk kesehatan. Benar, gitu. benar. Ini juga salah satu misi kita dari Lile Coklat gitu. Jadi kalau kita lihat di pasaran itu, coklat-coklat yang ada di pasaran itu kadang-kadang kalau kita lihat di komposisi belakangnya itu kadar coklatnya cuma 7% atau lebih, kadang-kadang lebih sedikit lagi gitu. Wow. Banyak diisi dengan tambahan-tambahan lainnya itu gitu. Itu kan Makanya ya kalau orang tua kita sering bilang kamu jangan sering-sering Betul. makan coklat, nanti batuk. Ya nanti tenggorokannya sakit gitu. Apa ternyata sebenarnya itu persepsi yang salah. Okay. Yang bikin batuk, yang bikin tenggorokan sakit itu bukan coklatnya, tapi mungkin gulanya atau tambahan-tambahan artifisial lainnya itu yang nggak bagus untuk kesehatan. Karena itu campuran. Betul. Ya Kak ya, campuran dari coklat tuh memang ada gula dan lain-lainnya itu. Karena sebenarnya coklat ini sebagai salah satu superfood kita bilang. Jadi dia makanan kesehatan karena dia mengandung antioksidan, mengandung banyak vitamin dan mineral. Cuma kalau misalnya industrial proses ya, kalau waktu industrial revolution gitu, kalau kita bilangnya itu coklat pabrikan. Jadi gimana sebisa mungkin mereka put the cost selow mungkin. Coklat ini kan emang nanamnya susah. Pengolahannya juga susah dan pasti harganya juga mahal gitu. Nah, kalau di industri gimana supaya harganya bisa murah? Nah, coklatnya itu diganti dengan bahan-bahan lain gitu. Pantesan, maksudnya kalau coklat yang di pasaran kan harganya masih terjangkau gitu, nggak terlalu cuman ternyata menyebabkan batuk itu tadi. Oke. Makanya kita juga di sini di Lile Coklat kita pengen mengedukasi juga ke customer kita gitu, gimana caranya untuk bisa mengidentifikasi produk coklat yang bagus untuk kesehatan itu gimana gitu, yang kadar coklatnya tinggi gitu, gimana cara lihatnya kalau misalnya mau beli gitu. Berarti di Lile kita bisa dapat hal yang seperti itu. Betul. Jadi kita di sini selain ada kafe, kita juga punya factory dan museum. Oh, factory and museum. Di factory kita bisa lihat cara pengolahan coklat dari biji. Itu kita kan tree to bar. Oke. Tree to bar berarti dari pohon ke batangan coklat. Nah, ini kalau saya nggak salah nangkep nih, ini Kak Priscilla di Lile berarti ngurusin dari hulu ke hilir. Betul. Apa benar seperti itu? Nah, gimana tuh ceritanya? Karena kita jadi kita termasuk sebagai craft coklat kita bilangnya. Kalau tadi kita ngomongin tentang industrial coklat, nah itu yang ya pabrikan gitu. Kalau kita craft coklat, jadi kita sangat penting cita rasa itu sangat penting untuk kita. Aroma dari coklat itu sangat penting. Makanya kenapa kita juga single origin Sumatera gitu. Karena kita merasa kalau bahan baku coklat dari kakao dari Sumatera ini bagus, dia punya aromatic profile yang berbeda gitu, sangat-sangat spesifik untuk lokasi ini gitu. Makanya itu
kita tingkatkan, kita kembangkan, kita melakukan banyak research untuk mengembangkan aromatic profile-nya dari coklat Sumatera ini. Oke. Berarti Kak Priscilla juga ngurusin dari maksudnya dari mulai ditanam, berarti berurusan atau berinteraksi juga dong sama petaninya. Betul. Ke lapangan? Harus mau nggak serius? mau. Jadi kita sering visit ke farmnya, sering visit. Kita juga punya kebun di Lubuk Minturun. Oh iya? Itu dimana kita pilih genetik yang bagus, kita kembangkan di sana, nanti baru kita bawa ke teman-teman petani kita supaya gimana caranya kita mendapatkan mungkin genetiknya bibitnya udah bagus gitu, tapi kan penanaman kakao ini juga sangat ditentukan oleh terroir kalau kita bilangnya di Prancis itu kayak iklim, struktur tanah, itu sangat berpengaruh banget gitu. Aduh, kita mah taunya makan coklat aja, aduh gimana nih terus Kak? Makanya itu melalui proses yang sangat panjang kakao ini untuk bisa menjadi buah coklat yang kita nikmati gitu. Berarti kalau Kak Priscilla juga hubungan sama petani juga ikut edukasi dan lain-lainnya juga ya? Kita edukasi apa yang kita tahu sih sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk petani, nah merekanya sendiri, mereka yang di lapangan gitu. Sebenarnya kita yang banyak belajar ke mereka gitu. Mereka yang di lapangan, mereka yang kerjain itu bertahun-tahun. Experience is everything sih. Iya, gitu. Jadi mereka punya pengetahuan juga. Nah kita gimana kita informasi ke mereka apa yang kita mau sebagai pelaku industri gitu, sebagai pengolah. Komunikasi aja sih harus bagus gitu. Nah makanya kita base di Sumatera gitu. Banyak yang tanya kenapa Lil di Sumatera, kenapa di Padang gitu. Iya. Karena kita pengen direct relationship ke petani kita gitu. Karena rasa dari coklat ini sangat berpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang di petani gitu, di lapangan. Oke. Pusing nggak sih Kak? Maksudnya ngurusin ke hulunya hilirnya soal brandingnya juga, penjualannya juga dan lain-lain. Pusing nggak sih kayak ini kompleks gitu loh? Pasti tantangannya pasti banyak ya kalau dari segi bisnis, dari segi logistik and everything, time management. Tapi that's the fun of it gitu. Ini yang bikin kenapa ini sesuatu yang sangat menarik buat saya juga gitu pribadi. Karena saya ngeliat kayak Kak Priscilla beneran kayak passion banget, semangat banget untuk melakukan ini gitu loh. Apakah karena dia memang menantang sekali seperti itu, jadi Kak Priscilla jadi wow, gue harus lewati limit gue nih untuk karena I think this is partly is a passion project juga ya gitu. So what I look for is it's not just about financial gain ya, it's not just about making profit. Kalau itu kan there's a lot of other job opportunity juga. Tapi here menurut saya sih there's a lot of masalah-masalah sosial juga yang bisa kita atasi bersama gitu. Dan karena itulah kenapa kita keep on improving gitu, kita nggak stop sampai situ aja gitu, karena kita banyak misi-misi lain yang harus kita kejar gitu. Benar-benar. Karena tadi Kak Priscilla ngajakin ke bawah, tadi itu namanya apa tadi Kak, pabrik atau factory dan museumnya. Factory dan museumnya tadi di situ. Soalnya tadi baca juga kalau ternyata Afrika itu negara yang paling besar penghasil coklat, terus Indonesia juga nomor 3 ternyata gitu. Tapi nggak terkenal banget ternyata. Iya, kita kan nggak pernah dengar coklat Indonesia gitu. Iya, benar. Ada Eropa ya Kak. Betul gitu. Itu kenapa? Karena emang nggak ada yang garap itu tadi ya Kak ya? Ya karena selama ini emang kita dikenal sebagai negara penghasil kakao, bahan bakunya gitu. Jadi bahan bakunya ini diekspor keluar gitu, nanti yang mengolah bangsa-bangsa Eropa gitu. Makanya yang dikenal si pengolahnya ini, karena mereka yang menciptakan brandnya gitu. Maksudnya penasaran nih Kak, soal agropreneur. Itu sebenarnya agropreneur itu apa sih? Dan apakah anak-anak muda seperti Kak Priscilla ini emang banyak terlibat, tertarik, dan terjun di bidang itu? Nah, jadi agropreneur itu segala sesuatu usaha yang berhubungan dengan pertanian gitu. Jadi bisa mengolah bahan baku pertanian gitu. Petani juga termasuk agropreneur gitu. Nah, tapi kalau misalnya pengalaman pribadi sih emang nggak banyak sih anak muda yang terjun sebagai agropreneur ya gitu, karena kan kalau anak muda mungkin pemikirannya balik ke kebun lagi, balik ke sawah, mungkin agak sesuatu yang
nggak common ya these Iya, days iya, gitu. Mereka iya. lebih memilih untuk mungkin merantau keluar gitu. Gak banyak juga sih yang muda yang udah merantau terus balik kampung lagi. Itu saya juga Jarang melihat jarang sih ya. Oke, berarti kalau menurut Kak Priscilla sendiri, gimana caranya menumbuhkan perasaan kita bisa balik ke kampung kita, mungkin menggarap lagi perkebunan kita, menggarap lagi pertanian kita gitu. Maksudnya kita memanfaatkan apa yang kita punya. Itu gimana sih Kak caranya? Maksudnya pengalaman Kak Priscilla sendiri kok bisa punya pemikiran seperti itu? Kalau saya sih karena mungkin udah merantau juga ya, maksudnya merantau sampai keluar gitu, udah pernah lihat segala sesuatu di luar gitu, udah pernah lihat, dan pas balik sini di sini nggak kalah jauh dari yang di luar gitu, dan kita punya potensi yang sangat bagus, dan kalau kita berani untuk kembangin itu bisa potensinya bagus untuk ke depan sebagai usaha gitu. Oke. Apalagi belum banyak yang ini ya, belum banyak yang garap gitu. Berarti kalau menurut Kak Priscilla sendiri masih gede banget chance-nya, khususnya di Sumatera Barat atau Padang ya, atau Padang dan Sumatera Barat masih gede chance-nya untuk bisnis seperti ini. Banyak sih sebenarnya, karena kalau kemarin ini waktu kita banyak ada program untuk ke lapangan gitu, saya melihat iya bahan baku kita itu banyak yang bagus-bagus. Misalnya kopi dari Sumatera itu terkenal, rempah-rempah, rendang itu kan dikenal sebagai salah satu makanan paling enak di dunia loh. Iya, emang itu bener-bener bahan bakunya dari sini. dari sini. Nah itu punya potensi yang sangat bagus, cuma belum ada generasi muda yang tertarik untuk mengembangkan itu. Nah ya kita juga berharap di sini mungkin dengan saya memulai Lele Coklat ini bisa untuk inspirasi juga gitu untuk anak-anak muda yang lain gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, hal yang kita bisa garap di kampung kita sendiri, ya nggak sih Kak? Betul, and it fun juga sih kalau menurut saya, pengalaman pribadi gitu sejak saya mulai perjalanan Lele Coklat gini, kayak jadi sering turun ke lapangan, bertemu dengan para petani, banyak ketemu orang, banyak ketemu sesuatu adventure yang baru gitu, dan menurut saya itu interesting sih. Ini kan salah satu bisnis yang segmented banget ya Kak Priscilla. Kalau menurut Kakak ini bagus nggak sih kita berbisnis yang sangat spesifik seperti ini di Padang? Apalagi mengingat calon konsumen kita belum terlalu teredukasi dengan baik. Menurut Kak Priscilla gimana? Jadi kita ini kan emang kita artisan brand kalau kita bilang ya, dan emang dari segi marketnya sangat-sangat niche ya, jadi segmented banget gitu. Tapi ada gitu, pasarnya itu ada gitu, dan juga kita lihat kita juga bisa lebih bersaing ya, maksudnya kalau misalnya produk-produk yang udah banyak di pasaran itu kan kompetitornya juga banyak gitu. Kalau kita di sini mungkin kita masih baru, jadi kita mendapat benefit sebagai market leader gitu, karena kita yang mulai lebih dulu gitu. Jadi orang customernya juga mungkin baru pertama kali dengar gitu, tapi ya di situ juga kita programnya pasti edukasi dulu untuk gimana customernya kenal dengan produk kita, kenal dengan brand kita. Tapi begitu mereka udah tahu, mereka bakal ingat selalu karena kita yang pertama gitu. Itu salah satu keuntungan menggarap sesuatu yang baru, nggak ikut-ikutan apa yang dibikin orang ya Kak ya. Saya pengen tahu nih Kak Priscilla, apa sih sebenarnya filosofi Kakak dalam berbisnis? What I'm trying to do is to do the right thing gitu. Jadi whatever you do, kalau ini adalah sesuatu yang benar dan menurut saya itu patut untuk diperjuangkan gitu. Mungkin it's gonna take a lot of time, it's gonna be hard gitu, like everything, all success I think need hard work, but kalau emang itu sesuatu yang the right way, then fight for it. Oke, wow, itu ternyata filosofi dari Kak Priscilla, kenapa dia bisa akhirnya membangun Lele Coklat ini. Nah ini kita sampai kayaknya ke ujung-ujung nih. Kak Priscilla punya pesan nggak buat anak-anak muda, milenial sekarang atau pemula yang pengen mulai bisnis kuliner?
Gimana supaya anak muda harus bisa lebih mencintai produk-produk lokalnya sendiri gitu, dari Indonesia, dari Sumatera Barat especially gitu. Karena bahan baku dari lokal tidak diragukan lagi kualitasnya gitu. Jadi cuma perlu ditingkatkan pengolahannya aja dan dari segi brandingnya aja. Itu dia tadi pesan berharga dari Kak Priscilla buat anak-anak muda, buat milenial. Kalau pengen bikin usaha, pengen bisnis, juga nggak harus lihat keluar, tapi kita bisa lihat apa yang ada di negara kita atau di daerah kita masing-masing, karena potensinya masih banyak banget dan kualitasnya juga nggak kalah. So itu dia akhir dari Late Lunch episode kali ini bersama Priscilla Raisa. Thank you for watching. Dan jangan lupa nanti saksikan Late Lunch di YouTube Haluanio tiap hari Kamis. Catat ya, hari Kamis. Dan sampai jumpa di episode Late Lunch minggu depan. Jangan telat lagi makan siangnya, oke? Bye!